Ya, ini adalah model C pemberitahuan KPU yang berisi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, sini saya bacakan, bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, menggunakan formulir model C pemberitahuan sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini. Nah, jadi ini adalah lampiran dari keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, dan surat inilah yang kemudian harus disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan. Nah, jadi kalau pemilihan itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, itu berarti bahwa model C pemberitahuan KPU ini harus sudah sampai di tangan pemilih paling lambat tanggal 11 Februari 2024. Nah, lalu bagaimana cara pengisian model C pemberitahuan KPU ini? Simak videonya berikut ini dan jangan lupa untuk memberikan dukungan ke channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Nah, sebelum mengisi model C pemberitahuan KPU ini, yang harus disiapkan adalah DPT. Nah, jadi DPT ini nantinya ini akan dibagi oleh KPU kepada setiap KPPS, karena berdasarkan dari data inilah yang kemudian diisi ke dalam model C pemberitahuan KPU. Nah, jadi daftar pemilih ini dilengkapi dengan nomor urut DPT, kemudian ada nama, NIK, jenis kelamin, usia, kemudian alamat RT RW, dan juga di atasnya sudah ada alamat TPS. Baik, kita langsung ke tutorialnya. Saya sandingkan supaya enak dilihat. Ya, yang pertama tentunya yang harus diisi di sini adalah nomor DPT. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman KPPS bahwa menuliskan nomor DPT ini sangat penting dan sangat membantu ketika pada hari H pelaksanaan pemilihan suara. Nah, seperti yang kita lihat bahwa tempat nama di sini, ya, di sini dituliskan nama pemilih, tempatnya ini sangat kecil dan ada kemungkinan nama ini tidak akan jelas terbaca, apalagi kalau misalnya namanya panjang, bisa-bisa tidak terbaca karena juga ditulis tangan, sehingga yang membantu KPPS untuk mengidentifikasi pemilih adalah nomor DPT. Nah, itulah sebabnya sekali lagi saya ingin menyarankan atau menghimbau kepada teman-teman KPPS untuk tidak lupa menuliskan nomor DPT ini dengan nomor yang jelas dan terang, tulisannya terang. Baik, kita langsung saja. Jadi DPT yang ada di sini, nomor 1 namanya Adi. Jadi nomor DPT kita tulis sesuai dengan nomor di sini. Ya, kita tuliskan nomor 1. Nah, kemudian bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengundang saudara atau saudari. Berarti di sini yang dituliskan adalah nama orangnya. Jadi nama orangnya yang ada di dalam DPT nomor urut 1 bernama Adi. Kemudian untuk kolom keterangan laki-laki atau perempuan, kita lihat di DPT Adi ini seorang laki-laki, sehingga boleh melingkari L ini atau huruf L, bisa juga dengan mencoret huruf P di sini. Jadi misalnya kita coret, jadi boleh seperti ini ya. Karena Adi ini laki-laki, sehingga yang P kita coret. Nah, kemudian NIK atau surat keterangan. Jadi NIK-nya sudah ada di sini. Jadi tulis NIK sesuai dengan yang ada di dalam DPT. Jadi NIK-nya memang sengaja saya samarkan untuk menghindari pelanggaran dari YouTube. Ya, setelah isi NIK, selanjutnya untuk memberikan suara pada pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari strip tanggal, ya tentu saja kita diisi di sini
Rabu ya, Rabu, kemudian tanggal 14 kemudian Februari 2024. Waktu pemungutan suara yaitu antara pukul 7 sampai dengan pukul 13. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ada di bagian barat Indonesia, maka WITA dan WIT ini bisa dicoret. Karena contoh yang kita pakai ini ada di Kalimantan Utara, berarti yang waktu yang dipakai adalah waktu Indonesia Tengah. Nah, berikutnya saran waktu kehadiran pemilih. Nah, jadi di sini di keputusan KPU diatur bahwa pengaturan waktu kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model akad daftar pemilih secara proporsional, yaitu yang pertama antara pukul 7 sampai dengan pukul 7.59 waktu setempat, kemudian pukul 8 sampai dengan pukul 8.59 waktu setempat, kemudian pukul 9 sampai dengan pukul 9.59 waktu setempat, dan kemudian pukul 10 sampai dengan pukul 10.59 waktu setempat. Jadi diatur periodenya per 1 jam agar pemilih yang hadir tidak membludak atau tidak bertumpuk dalam jam atau waktu yang bersamaan. Nah, hanya teman-teman KPPS harus ingat bahwa bahasa yang dipakai di sini adalah disarankan. Artinya, ketika pemilih yang hadir tidak sesuai dengan jam yang kita cantumkan di dalam surat pemberitahuan, maka KPPS harus tetap bisa melayani. Jadi ini hanya saran, bukan diwajibkan. Jadi tidak harus sesuai dengan jadwal seperti ini, tetapi disarankan supaya diatur supaya tertib dan tidak membludak. Kemudian kita lanjut. Ya, jadi kita ambil contoh di sini, misalnya pada jam yang pertama, yaitu pada dari jam 7 sampai jam 7.59, atau selama 1 jam yang pertama. Kita tuliskan di sini, saran waktu kehadiran pemilih yaitu pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.59. Nomor tempat pemungutan suara, jadi kita sesuaikan dengan nomor TPS yang ada di daftar pemilih tetap ya. Jadi di sini nomor TPS-nya nomor 008, jadi kita tulis di sini nomor tempat pemungutan suara TPS 008. Nah, kemudian alamat TPS-nya ini ditulis sesuai dengan alamat tempat pemungutan suara. Seperti misalnya Balai Pertemuan Desa RT 8 desa apa gitu ya. Ya, kemudian di kolom ini diisi dengan tanggal pembuatan surat. Misalnya dibuat pada tanggal 10 Februari, jadi tuliskan nama desa dulu. Misalnya Desa Pelita ya. Pelita. Kemudian 10 Februari 2024. Nah, kemudian nama ketuanya misalnya Budi Santoso, ini adalah nama ketua KPPS, kemudian ditandatangani. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah potongan yang akan dibawa pulang oleh anggota KPPS. Nah, jadi lembar atas ini, dari sini ke atas, ini dipotong untuk kemudian diberikan kepada pemilih. Nah, kemudian lembar bawah yang sepotong ini nantinya akan dibawa pulang oleh petugas atau anggota KPPS. Jadi tulis nama yang menyerahkan, misalnya anggota KPPS-nya ini bernama Maria. Kemudian yang menerima yaitu pemilih, pemilihnya misalnya pemilih tadi bernama Adi. Jadi nama penerimanya adalah nama pemilih.
Kemudian nama pemilih di sini Adi, karena dia laki-laki. Kemudian P ini kita coret. Nomor DPT-nya 1. Tanggal diterima, misalnya kita sampaikan pada tanggal 11 Februari 2024. Ya, untuk teman-teman KPPS ketahui bahwa untuk penerima ini, yang bertanda tangan sebagai penerima, ini tidak harus ditandatangani oleh pemilih. Jadi, andaikan misalnya teman-teman KPPS mengantarkan surat pemberitahuan ini kepada satu keluarga, di mana istri, suami, dan anak-anaknya semuanya mempunyai hak pilih. Tetapi ketika sampai di rumah, yang ada hanya si anak misalnya. Maka surat pemberitahuan pemilih untuk ibu dan ayahnya itu tetap diberikan. Tuliskan di sini nama pemilihnya, nama ayah dan ibu, tetapi yang menerima cukup diwakili oleh satu orang, yaitu atas nama anaknya. Nah, kemudian selanjutnya, kita lanjutkan dengan mengisi di nomor berikutnya yang ada di dalam DPT. Jadi yang ada di DPT tadi, nomor 1 adalah Adi, nomor 2 adalah Adrian Perez di nomor 2. Nah, jadi kita tinggal lanjutkan, selanjutnya nomor DPT yang kedua, kemudian nama di sini, NIK, dan seterusnya. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam satu lembar model C pemberitahuan ini diisi untuk 2 orang pemilih. Salah satu ketentuan yang diatur di dalam Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 adalah bahwa KPPS wajib mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU atau surat pemberitahuan untuk memilih yang tidak terdistribusi kepada KPU melalui PPK. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan keputusannya, dan di akhir video, saya akan tunjukkan format berita acara pengembalian model C pemberitahuan dan cara pengisiannya. Pelaporan formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. Dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat didistribusikan kepada pemilih karena pemilih A. Meninggal dunia, B. Pindah alamat domisili, C. Pindah memilih, D. Tidak dikenal, bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut, atau E. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan. Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU yang terdistribusi. 2. Pelaporan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara pukul 17 waktu setempat. Ini adalah format berita acara pengembalian surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Berita acara ini diisi oleh KPPS dan ditandatangani bersama antara KPPS sebagai pelapor dan PPS sebagai yang penerima laporan. Di bagian akhir berita acara, diberikan catatan bahwa berita acara ini dibuat 2 rangkap, 1 rangkap dilaporkan 1 hari sebelum hari H pelaksanaan atau tanggal 13 Februari 2024 pada pukul 17 waktu setempat, dan 1 rangkap dilaporkan setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Jenis model C pemberitahuan KPU yang wajib dikembalikan adalah 1. Pemilih yang meninggal dunia, 2. Pemilih yang pindah alamat domisilinya, 3. Pemilih pindah, 4. Pemilih yang tidak dikenal, 5. Pemilih yang tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan. Setelah diisi sesuai data, kemudian ditandatangani PUH Ketua KPPS dan Ketua PPS. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.